Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari dengan NPM 20144600050 dari Universitas PGRI Yogyakarta, program pendidikan guru sekolah dasar dari kelas A220. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan PLP pertama yang saya lakukan di SD Negeri Peni pada tanggal 13 sampai 21 Mei 2022. Visi, misi, dan tujuan SD Negeri Peni. Yang pertama, visi SD Negeri Peni. Visi SD Negeri Peni yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Visi dari SD Negeri Peni yaitu yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Yang kedua, yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, komunikatif, dan inovatif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran skientik, tematik, terpadu, dan bermakna. Yang kelima, yaitu melatih peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensi. Yang keenam, menumbuhkan semangat berprestasi. Yang ketujuh, meningkatkan mutu lulusan. Selanjutnya, menyediakan wadah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler secara intensif, yaitu mewujudkan penguatan pendidikan karakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kelima, yaitu melatih peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensi. Yang keenam, menumbuhkan semangat berprestasi. Yang ketujuh, meningkatkan mutu lulusan. Yang kedelapan, menyediakan wadah untuk kegiatan ekstrakurikuler secara intensif. Yang kesembilan, mewujudkan penguatan pendidikan karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Mewujudkan lingkungan belajar kondusif, aman, dan nyaman. Menanamkan perilaku peduli terhadap lingkungan, mewujudkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat yaitu PHBS, menanamkan dan menumbuhkan cinta kebudayaan Indonesia, dan meningkatkan insan yang santun dalam perilaku di kehidupan pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan dasar di SD Negeri Peni. Adapun struktur organisasi mitra di SD Negeri Peni, ada kepala sekolah, ada 6 guru kelas, 1 guru PJOK, 1 guru pendidikan agama Islam, 1 guru mapel, 1 guru TU, dan 1 penjaga. Dari kepala sekolah ada Bapak Beni Mulyono SPD, guru kelas 1 Ibu Supartinah SPD, kelas 2 Ibu Trisakti Sudarminingsih SPD, guru kelas 3 ada Ibu Suparmi SPD, guru kelas 4 Ibu Dian Pradini SPD SD, guru kelas 5 Ibu Ruli Mastingah SPD, guru kelas 6 ada Bapak Muhammad Arfan Husnawan SPD, guru PJOK ada Bapak Wahono, guru pendidikan agama Islam ada Ibu Kholidah Fitriana SPD, guru mapel ada Ibu ST Wahyuningsih AMD, guru TU ada Bapak Ramadan Rizky Saputra, dan penjaga ada Bapak Naryanto. Dari tenaga pendidik yang terdapat di SD Negeri Peni jumlahnya terdapat 9 orang. Di antaranya yaitu guru kelas berjumlah 6 orang, guru agama 1 orang, guru PJOK 1 orang, dan guru mulok 1 orang.
Dari tenaga kependidikan yang terdapat di SD Negeri Beni jumlahnya terdapat 3 orang, yaitu di antaranya tata usaha 1 orang, penjaga perpustakaan 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang. Peserta didik yang terdapat di SD Negeri Beni jumlahnya ada 98 siswa dengan jumlah kelasnya sebanyak 6 kelas, yaitu kelas 1 ada 16 siswa, kelas 2 ada 14 siswa, kelas 3 ada 16 siswa, kelas 4 ada 7 siswa, kelas 5 ada 21 siswa, dan kelas 6 ada 24 siswa, hanya terdiri dari 1 kelas saja per masing-masingnya. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di SD Negeri Beni. Ada ruang kelas inklusi, ruang kelas 1-6, gudang, ruang guru, ruang kepala sekolah, musola, ruang komputer, ruang UKS, ruang perpustakaan, toilet, lapangan, kantin, tempat parkir sepeda motor guru, tempat parkir siswa, dapur, wastafel, tempat sampah, wifi, dan alat pembelajaran lainnya. Adapun prestasi dan kegiatan pendukung di SD Negeri Beni, yaitu dari prestasi juara 2 lomba puisi tingkat DIY pada tahun 2021 dan prestasi taekwondo tahun 2019. Dan kegiatan pendukungnya antara lain dari ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler lukis untuk melatih dan menumbuhkan bakat siswa, kegiatan TPA untuk meningkatkan iman dan ketakwaan pada siswa, ekstrakurikuler komputer untuk melatih skill dan persiapan menghadapi ujian berbasis online. Kepramukaan itu wajib untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan kultur sekolah di SD Negeri Beni. Kultur atau budaya sekolah yang telah diciptakan dan tetap eksis di SD Negeri Beni hingga saat ini. Di antara lain yaitu yang pertama, ada budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, di mana setiap kali bertemu antar siswa, antar guru, antar siswa dan guru dengan motonya yaitu iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, setiap pelajaran PAI diselenggarakan membaca Al-Quran dan Iqra agar siswa dapat belajar bukan hanya dari segi pembelajaran formal saja, tapi dalam segi agama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu melakukan doa bersama atau doa belajar sebelum dan sesudah pelajaran selesai oleh guru. Yang keempat yaitu kegiatan amaliyah dengan jalan memberi infak setiap hari Jumat, yaitu melatih siswa agar terbiasa untuk berbuat baik dengan cara menyisihkan uang jajan mereka untuk berinfak. Yang kelima yaitu upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh siswa SD Negeri Beni. Yang keenam yaitu membudayakan permainan tradisional saat kegiatan olahraga seperti dakon, egrang. Yang ketujuh yaitu menanamkan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Yang kedelapan yaitu membiasakan berjabat tangan dengan guru saat tiba di sekolah, yaitu mengucapkan salam dan selamat pagi kepada guru, dan menundukkan kepala saat berpapasan dengan orang yang lebih tua agar siswa belajar dan menerapkan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kesembilan yaitu selalu menerapkan prokes. Prokes yaitu cek suhu, cuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan diri. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola di SD Negeri Beni. Struktur organisasi di SD Negeri Beni meliputi Bapak Beni Mulyono SPD sebagai Kepala Sekolah, Ibu Dwi Pradini SPD SD sebagai Bendahara BOP, Ibu Ruli Mastingah SPD sebagai Bendahara BPOS, Ibu Esti Rahyu Ningsih AMD sebagai Pustakawan, Bapak Ramadhani Rizky Saputra sebagai Administrasi Sekolah atau TU,
Dan selanjutnya ada guru dan karyawan. Ibu Supartina SPD sebagai guru kelas 1, Ibu Trisakti Sudarminingsi SPD sebagai guru kelas 2, Ibu Suparmi SPD sebagai guru kelas 3, Ibu Dian Pradini SPD SD sebagai guru kelas 4, Ibu Ruli Mastinga SPD sebagai guru kelas 5, Bapak Muhammad Arfan Husnawan SPD sebagai guru kelas 6, Bapak Wahono sebagai guru PCOK, Ibu Kolidah Fitriana SPD sebagai guru Pendidikan Agama Islam, Ibu Esti Wahyuningsi AMD sebagai guru mulok, Bapak Ramadhani Rizky Saputra sebagai TU, Bapak Haryanto sebagai penjaga sekolah. Kelas siswa. Kelas 1 terdiri dari 1 kelas 2 terdiri 1 kelas 3 terdiri dari 1 kelas 4 terdiri dari 1 kelas 5 terdiri 1 kelas, dan kelas 6 terdiri 1 kelas. Tata kelola di SD Negeri Beni. Dari kepala sekolah yaitu mempunyai tugas menyusun perencanaan sekolah, mengorganisasi sekolah, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, mengatur proses pembelajaran. Dari guru meliputi yang pertama, membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penilaian belajar baik formatif, semester atau UAS. Yang kelima, mengadakan pengembangan setiap bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa. Tugas dari perpustakaan meliputi antara lain yaitu pertama, perencanaan pengadaan buku dan bahan pustaka. Yang kedua, pengaturan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Wali kelas membantu kepala sekolah dalam kegiatan antara lain seperti pengelolaan kelas dan penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi denah tempat duduk, papan presensi siswa, daftar pelajaran, daftar piket, buku absensi siswa, kegiatan KBM, dan tata tertib kelas. Di SD Negeri Beni ada peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, tata tertib kepala sekolah dan guru. Hadir pada pukul 6.45 WIB, hadir pada pukul 6.30 WIB bagi petugas piket. Berdoa sebelum dan sesudah tugas, melaksanakan tugas sesuai peraturan, wajib mengikuti upacara bendera sekolah, berpakaian seragam yaitu Senin memakai kaki, Selasa memakai biru, Rabu memakai putih, Kamis memakai batik, Jumat memakai batik, Sabtu memakai batik, setiap tanggal 17 memakai korpri, setiap tanggal 20 memakai pakaian adat, dan setiap tanggal 25 memakai PGRI. Pun apabila terlambat hadir, membumbukan tanda tangan pada daftar hadir dan meminta izin apabila meninggalkan sekolah pada jam kerja. Peraturan dan tata tertib siswa yaitu siswa datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai yaitu pukul 6.50 WIB. Siswa yang tugas piket harus sudah siap sebelum jam pelajaran dimulai. Siswa wajib bersalaman dan bersikap hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan tamu yang datang. Siswa memasuki kelas dengan berbaris yang rapi. Siswa wajib doa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Lakukan penghormatan kepada guru dipimpin oleh ketua kelas. Selama pelajaran berlangsung, siswa harus mengikuti pelajaran dengan tertib. Siswa tidak masuk harus meminta izin. Siswa meninggalkan kelas waktu pelajaran harus minta izin guru. Setiap pelajaran diakhiri dengan berdoa dipimpin ketua kelas. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian lengkap. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian lengkap dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di sekolah SD Negeri Beni. Yaitu ada upacara 17 Agustus, memperingati Hari Kemerdekaan RI, mengadakan kegiatan Hari Kartini pada tanggal 21 April, mengadakan pengajian Maulid Nabi, mengadakan pengajian Isra Mi'raj, dan mengadakan jalan sehat setiap H-Ornas. Selanjutnya kegiatan-kegiatan rutin berupa
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SD Negeri Beni. Yang pertama ada kurikuler di SD Negeri Beni, yaitu berupa tugas mandiri untuk peserta didik, tugas-tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran, melakukan praktikum pembelajaran. Kokurikuler di SD Negeri Beni yaitu studi lapangan atau field trip ke tempat-tempat sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya ekstrakurikuler di SD Negeri Beni yaitu kegiatan non-akademik yang memberi wadah atau kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Beni yaitu yang pertama ada ekstrakurikuler lukis untuk melatih dan menumbuhkan bakat siswa. Itu dilaksanakan pada hari Selasa oleh kelas 3, 4, dan kelas 5. Ada kegiatan TPA untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada siswa dilaksanakan oleh kelas 1 sampai kelas 6. Ada ekstrakurikuler komputer untuk melatih skill dan persiapan menghadapi ujian berbasis online yang dilaksanakan oleh kelas 4, 5, dan 6. Dan ada kegiatan pramuka yang wajib untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa yang dilaksanakan pada hari Rabu oleh kelas 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada praktik-praktik pembiasaan positif di sekolah SD Negeri Beni, yaitu ada bersalaman atau berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru ketika masuk kelas, membiasakan siswa untuk melakukan jabat tangan jika bertemu dengan guru ataupun orang yang lebih tua. Yang kedua ada mencuci tangan, itu mengajarkan siswa untuk selalu mencuci tangan setelah selesai melakukan suatu kegiatan agar terhindar dari bakteri-bakteri jahat yang menempel pada tangan. Yang ketiga berdoa, bisa mengajarkan dan membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah selesai mengerjakan kegiatan. Selanjutnya yaitu membaca Iqra dan Al-Quran. Siswa diajarkan untuk membaca Iqra dan Al-Quran agar lincah dalam membiasakan siswa untuk memperdalam pendidikan agama sejak dini. Terus ada bersalaman berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya membiasakan masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Saya lampirkan dinas sekolah di SD Negeri Beni dari nomor 1 pos penjaga sampai nomor 23, yaitu ada ruang inklusi. Di situ ada disertai dengan nomor yang udah tertera di keterangan. Nomor 1 ada pos penjaga, nomor 2 ada lapangan upacara, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang catatan harian saya pada waktu PLP pertama. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, kegiatan yang saya lakukan yaitu wawancara bersama kepala sekolah dan tata usaha. Hasilnya yaitu mengetahui kultur sekolah, struktur organisasi, dan visi misi. Selanjutnya hari kedua yaitu pada tanggal Selasa 17 Mei 2022, yaitu kegiatannya penerjunan PLP yang dilakukan oleh DPL, membantu akreditasi sekolah, penyusunan laporan. Hasilnya yaitu penyerahan mahasiswa ke SD Negeri Beni, mengumpulkan data pemetaan dokumen, dan input visi misi dan struktur organisasi. Selanjutnya hari ketiga yaitu Rabu 18 Mei 2022, kegiatannya penerapan 3S, merapikan perpustakaan, mengampu TPA, dan menyusun laporan. Hasilnya yaitu menyapa siswa datang, merapikan buku, menyimak anak mengaji, dan input kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya pada hari Kamis 19 Mei 2022 yaitu kegiatannya penerapan 3S, observasi kelas, dan menyusun laporan. Hasilnya yaitu menyapa siswa datang, mengetahui pembelajaran di kelas, dan input kultur sekolah. Selanjutnya yaitu Jumat 20 Mei 2022 yaitu kegiatannya penerapan 3S, Jumat berkah, membantu akreditasi, dan menyusun laporan. Hasilnya yaitu menyapa siswa datang, membersihkan bus, scan RKAS, dan input SDM.
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 yaitu kegiatannya penerapan 3S, observasi kelas, dan membantu akreditasi. Hasilnya yaitu menyapa siswa data, mengetahui pembelajaran di kelas, dan scan PMP. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh saya di kelas 5 yang diampu oleh Ibu Ruli Mastingah SPD. Saya melakukan observasi untuk kelas 5 pada tanggal 19 Mei 2022 di bidang studi tematik Bahasa Indonesia di kompetensi dasar 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media atau cetak atau elektronik, dan 4.4, memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Observasi kegiatan pembelajaran di kelas ini saya mengamati kegiatan pembelajaran pada kelas 5. Pada pembelajaran kelas 5S ini saya mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 5 dari awal pembelajaran hingga pembelajaran selesai. Dalam kegiatan pembukaan, pembelajaran guru kelas membuka pembelajaran dengan berdoa. Dalam kegiatan inti pembelajaran, guru kelas juga menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran, mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, berdiskusi dalam mengerjakan tugas, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Penggunaan media pembelajaran juga tepat sesuai materi yang sedang diajarkan, sehingga siswa dapat memahami penyampaian materi dengan baik dan tepat. Sebagai kegiatan akhir, guru memberikan refleksi atau mengulas materi yang sudah diberikan. Siswa juga aktif dalam kegiatan refleksi tersebut, sehingga pembelajaran yang sedang berlangsung terlihat asik dan membuat siswa nyaman dan aktif dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikut yaitu dokumentasi kegiatan PLP di SD Negeri Peni. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.